Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih ayah bunda serta siswa-siswi SD ITA Irsyad kelas 4? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Oke, kita jargon terlebih dahulu ya. Apa kabarnya ayah bunda pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hatiku, jiwaku, imanku, fresh. Nah, alhamdulillah, pada pagi ini kita akan memulai murojaah yang akan dilaksanakan bersama-sama. Oke, kita akan murojaah surat Al-Mulk ayat 1-10 ya. Oh iya, Pak Besar bisa memberikan sendiri. Semuanya di-unmute. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Qad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzab jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam yakum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Shadaqallahul azim.
Masya Allah, Alhamdulillah, kita telah murojaah. Selanjutnya kita akan menyaksikan video sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Bandung. Oke, Sultan, mohon duduk yang baik ya. Dan tidak ada siswa-siswi yang duduknya tidak baik ataupun yang tidur-tiduran ya. Kita semua menyaksikan porsi kali ini. Asatizah yang kami hormati, seluruh siswa-siswi SDIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung yang kami hormati, yang kami cintai dan kami banggakan. Dalam kesempatan sambutan kegiatan Forsi ini, sekiranya kami menyampaikan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang ayah bunda sekalian dalam kegiatan Forsi virtual, di mana di kesempatan yang baik ini, seyogianya kami akan menyampaikan beberapa hal, di antaranya kebijakan KBM di semester 2, sebagaimana jauh-jauh hari kami sampaikan pula dan mengikuti arahan dari Wali Kota Bandung beserta kebijakan dari Dinas Pendidikan, di mana pembelajaran masih tetap dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Maka tentunya prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini utamanya untuk kesehatan dan keselamatan kita semua. Termasuk prinsip PJJ yang mesti kita pahami bersama, insya Allah kita pahami bersama, dari mulai keselamatan dan kesehatan, pengalaman belajar yang bermakna, fokus pada pendidikan kecakapan hidup, materi kurikulum yang disederhanakan, selanjutnya aktivitas yang bervariasi, dan umpan balik yang bersifat kualitatif. Dan harapan kami tips belajar di rumah selama pandemik ini tentunya yang paling utama adalah kita tingkatkan sama-sama kualitas ibadah kita kepada Allah dengan banyak berdoa, banyak bermuhasabah, banyak beristighfar, mohon ampunan kepada Allah agar segera pandemik segera berlalu, dan tentunya tanamkan motivasi yang kuat bagi Anda sekalian. Selanjutnya, mengkondisikan tempat belajar yang nyaman dan aman, membuat jadwal belajar harian, jangan malu bertanya ketika dalam proses pembelajaran kepada Ananda, termasuk tetap menjaga kesehatan selama belajar. Dan ini oleh-oleh buat kita semua kaitan dengan kondisi pandemik, hal yang mesti kita optimalkan. 10 muasofat tarbiyah, tentunya yang pertama diantaranya akidah yang benar, yang benar ya, akhlak yang mantap, sangat menjaga masa atau waktu, ibadah yang benar, tersusun dalam urusan, sehat badannya dengan senantiasa berolahraga, mampu mandiri, berdikari, melawan hawa nafsu, bermanfaat pada orang lain, tentunya luas pengetahuannya dengan senantiasa banyak belajar. Insya Allah mudah-mudahan pandemi segera berlalu,
termasuk kebijakan, arahan, dan rencana program PJJ di semester 2 nanti akan lebih dijelaskan oleh masing-masing wali kelas. Namun paling utama tentunya ada modifikasi pembelajaran dan aplikasi yang digunakan masih tetap Zoom untuk mengoptimalkan pembelajaran secara langsung dengan anak-anak tiap harinya. Termasuk mensederhanakan kurikulum dan yang paling utama selalu menjaga imun dan iman agar kita aman dengan diantaranya selalu melaksanakan protokol kesehatan COVID, pola makan yang teratur, dan yang paling utama tentunya meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatur nuhun, jazakumullah khairan kasiron. Ini kutipan bagus untuk kita semua. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Ki Hajar Dewantara. Itu saja yang dapat sampaikan. Mohon maaf barangkali ada hal yang tidak berkenan. Aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya kepada Bapak Kepala Sekolah. Lalu untuk teteh semua, harap tidak chat atau tidak dulu mengisi kolom chat ya. Nanti akan Ustazah instruksikan ketika sudah diperbolehkan untuk chat. Nah, baik, agenda selanjutnya ialah presentasi program dari wali kelas masing-masing. Silakan kepada wali kelas. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar, ayah, bunda, dan anak-anak? Coba kalau terdengar, acungkan jempolnya ya. Coba terdengar? Jelas ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya kurang semangat ya. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali ya saya beserta Ustazah level 4 bisa bertemu lagi dengan anak-anak, ayah dan bunda sekalian. Jazakumullahu khairan kasiron karena sudah menyempatkan waktunya terutama untuk ayah dan bunda di tengah kesibukannya. Nah, coba saya ingin tanyakan kabar dulu ya. Apa kabarnya ayah, bunda, dan anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
Hatiku, jiwaku, imanku, fresh, fresh, fresh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, senang sekali bisa bertemu walaupun masih via daring ya, belum bisa bertemu langsung. Alhamdulillah, segala sesuatunya Allah sudah takdirkan gitu ya, segala sesuatu yang terbaik. Ya, walaupun kemarin sempat ada berita duka ya, karena ada pesawat yang kecelakaan gitu ya, tapi mudah-mudahan segala sesuatunya nanti ke depannya bisa lebih baik lagi gitu. Salawat berserta salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk di semester 2 ini ada sedikit banyak informasi yang akan kami sampaikan di IDA Tadris di level 4. Di sini ada we are the best, the best, the best. Yes ya, itu ada tepuknya ya. Kita tepuk dulu ya. Namanya tepuk hebat. Coba. Anak-anak mungkin udah hafal ya. Boleh ayah bundanya boleh ikutan. Coba. Tepuk hebat. Ningnang ningnang. Ningnang ningnang. We are the best, the best, the best. Yes. Mudah-mudahan jadi doa ya. We are the best gitu. Kita jadi yang terbaik gitu. Selalu menjadi lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Nah, ini sedikit sekapur sirih ya dari kita gitu. Alhamdulillah sudah melewati semester 1 dengan baik ya. Mudah-mudahan di semester 2 ini bisa lebih baik lagi segala sesuatunya dari segi sikap, kemudian pembiasaan anak-anak gitu ya walaupun di rumah dan dari segi pengerjaan tugas, kemudian dari segi ketepatan waktu dalam mengerjakan tugas atau mengikuti Zoom, mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi. Untuk visi, misi, dan tujuan sekolah masih sama. Kemudian asatid dan asatizahnya juga masih sama. Nah, untuk itu di manajemen masih sama. Kemudian untuk di asatid dan asatizahnya di sini masih kelas 4C, asistennya masih dengan Ustazah Eka ya. Nanti insya Allah mungkin ada pergantian lagi ketika Ustazah Ani sudah selesai membadal gitu di level 5, nanti sekitar bulan Februari. Kemudian untuk jadwal pelajaran, hari Senin itu insya Allah ada tematik ya, kemudian nanti ada video call tartili, kemudian hari Selasa itu juga tematik lagi, kemudian tartilinya itu di voice note, lalu hari Rabu ada matematika, PAI, dan Siro, tartilinya itu di video call. Cuma ada sedikit perubahan untuk tartili. Biasanya kan hari Senin ya, khususnya yang kalau untuk yang jilid itu Senin dan Rabu itu mengaji yang halamannya gitu, yang dibaca halamannya untuk video call. Tapi untuk yang Al-Quran itu biasanya hari Senin kan yang dibaca itu tadarus ya, tadarus Qurannya. Dan hari Rabu itu murojaah juz 30. Nah, untuk semester ini di hari Senin itu tartilinya membaca tadarus yang hancaan masing-masing, tapi untuk hari Rabu itu murojaah surat Al-Mulk ya, karena ingin dikuatkan Al-Mulknya. Kemarin alhamdulillah sih sebenarnya sudah selesai, cuman setelah dievaluasi itu kurang kuat di ayat terakhir gitu. Jadi insya Allah nanti kita akan ziyadah lagi untuk Al-Mulk dari ayat 21. Tapi alhamdulillah di sini luar biasa ya. Anak-anak ada yang sudah sampai surat Al-Qalam dan ada juga yang sudah lebih gitu dari Al-Qalam. Yang mudah-mudahan itu menjadi semangat buat teman-temannya gitu yang lain yang belum selesai Al-Mulknya, kemudian yang belum lancar bisa lebih lancar lagi bacaannya dan lebih semangat lagi dalam menghafalkan surat Al-Mulk ke depannya. Kemudian hari Kamis itu ada bahasa Inggris, PJOK, dan bahasa Sunda. Untuk tartilinya di voice note. Lalu untuk hari Jumat itu ada bahasa Inggris, PLH, dan TIK. Untuk tahfiznya, jadi masih surat Al-Mulk ya, untuk yang yang belum lancar dan belum beres, itu di video call.
Lalu ini untuk peserta didik, alhamdulillah kalau untuk kelas 4A itu tidak ada perubahan ya, masih sama 30 orang. Kemudian kelas 4B juga sama-sama 30 orang. Nah, ternyata ada perubahan di kelas 4C ya. Saya juga agak sedikit sedih gitu, tapi ya gimana ya, maksudnya teh ada pilihan gitu. Jadi di sini asalnya di kelas 4C ada 30 anak, jadi berkurang menjadi 29. Siapa yang tidak ada? Coba ya, di sini ada yang Muhammad, itu biasanya ada 5 orang ya, sekarang di Muhammad ada 4 orang. Jadi mulai semester 2 ini Muhammad Azkar itu pindah sekolahnya. Jadi otomatis absen, Azkar kan absen 18 ya, berarti nanti ada perubahan absen yang dari 19 dan seterusnya itu jadi naik ke 18, seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan untuk plenar pembelajaran triwulan 3 dan 4 oleh Ustazah Adis. Oke, cek. Baik, suara saya terdengar ya, Bunda dan Teteh level 4. Coba kasih cinta buat Ustazah Adis kalau yang ngedengar. Mana? Aga mending cinta kalau Ustazah Adis. Ya Allah ya Rahman. Tega Aga ya. Oke, Azenda Cing mana atuh ya, tanda cintanya nggak kelihatan. Gini, tadi disuruhnya kalau ngedengar suara Ustazah Adis. Oke, Rishan gak masuk. Oke, alhamdulillah luar biasa. Daniel ya, perhatian sekali. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah Bunda, Masya Allah luar biasa kangennya ya, yang biasa ngobrol banyak pastinya begitu ke sekolah. Luar biasa Allah memberikan pelajaran juga untuk sabar dan lain sebagainya. Kita berarti akan kemungkinan besar akan setahun lebih begitu ya tidak ke sekolah. Semoga rasa sabar yang sudah banyak sekali dipupuk oleh kita selama ini Allah gantikan yang lebih baik ya Bunda begitu ya. Semoga menjadi banyak berkah dan ibroh juga atau pelajaran kepada keluarga ayah Bunda sekalian. Karena ada yang sampai oh ya, Ustazah saya semakin dekat juga sama anak saya, biasanya jarang ketemu dan lain sebagainya karena kerja. Begitu, itu salah satu hikmah juga, ibrohnya dari pandemi ini begitu. Setiap hari sepertinya selalu diingatkan begitu berdoa, jadi Ustazah Adis terutama ingatkan kembali nih, setiap kalian setelah baca doa, maksudnya sholat fardu begitu atau sholat duha, dikhususkan semoga ya Allah pandemi COVID-19 ini semoga Allah segera angkat agar kami bisa bebas seperti sedia kala itu maksudnya ke sekolah kemana-mana tuh bebas begitu ya. Daniel ya dan yang lainnya dimohon untuk tidak dulu ke bagian fitur chat begitu ya. Jadi dimohon untuk mendengarkan juga. Jadi ini pengetahuan, informasi dan lain sebagainya itu sangat penting untuk ayah bunda kalian plus kalian juga. Luar biasa ada yang kerja juga. Saya ucapkan terima kasih banyak atas pengorbanan dan lain sebagainya ayah dan bunda yang mungkin kerjanya di mana begitu ya karena sekarang sudah tidak ada lagi batas perihal mendapatkan informasi yang online bisa yang baru lihat Ustazah Adis ya. Sampai ada yang misalnya di luar kota gitu begitu bisa ikut luar biasa. Itu sebuah pengorbanan yang besar dan sebuah perhatian yang hebat bahwa pembuktian kasih sayang orang tua itu tidak ada batasnya begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak saya lagi ucapkan kepada ayah bunda terutama begitu ya di tengah kesibukannya. Mungkin ada yang lagi mikirin ini udah resep sotonya ini udah disiapin sekarang tapi maksudnya ditunda dipending dulu demi memperhatikan anak-anak luar biasa begitu. Saya acungi jempol kalau bisa tangannya 4 gitu. 6 semua wali kelas mengacungi jempol untuk ayah dan bunda terutama level 4. Baik ayah bunda, untuk planner pembelajaran triwulan 3, khawatir saya lupa. Saya berharap ayah dan bunda mungkin nanti bisa dikasih tahu juga. Sebenarnya kami sudah memberitahu juga soal teknis sebenarnya, tapi itu sangat penting dan untuk jadi pembelajaran kedepannya adalah dimohon untuk ketika rename atau motion nickname ketika masuk itu diharapkan kelas dulu terlebih dahulu kelas baru nama anak begitu.
Jadi nanti kayak orang tuanya juga jangan nama orang tua sendiri, mohon maaf ya Bunda. Nanti saya bingung ini siapa. Berarti misalnya luar biasa, misalnya kayak sekarang contohnya yang Arfa ya. Berarti bundanya lagi di mana, kayaknya nggak bareng sama Arfa nih. Misalnya 4A M Arfa. Nah begitu. Jadi kami pun tahu ini bundanya siapa begitu ya. Kalau namanya bunda mungkin di kantor itu boleh, nggak apa-apa. Baik, begitu satu. Jadi dimohon terus namanya itu jangan nama panggilan. Maksudnya minimal 2 begitu. Contoh misalnya ini Baim nih, misalnya berarti 4B Ibrahimovic. Kenapa? Salah satunya biar pembiasaan juga, misalnya nanti mau dia Zoom, mau mengisi latihan dan sebagainya itu sudah terbiasa begitu. Karena kalau misalnya ngobrol biasa teman nggak apa-apa. Begitu ya Bunda ya, mohon maaf. Semoga berkenan dan diindahkan begitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Planner pembelajaran triwulan 3 akan saya mulai untuk menerangkan. Untuk tema di triwulan 3 Ayah dan Bunda, alhamdulillah luar biasa. Ini sebuah pemikiran besar dari kami juga. Semua banyak perbaikan. Karena salah satunya ada saran dari Ayah dan Bunda sekalian dari level 4 begitu. Maksudnya adalah kami semakin terarah juga begitu. Jadi kami pun sudah tahu selama 6 bulan ke depan akan seperti apa, nanti akan dijelaskan selanjutnya oleh Ustadz Gilang bagiannya begitu. Kami akan mengambil tema di triwulan 3 ini, ngomongnya berasa agak Melayu, tanah bepijak budayu bejijak begitu. Ya, maksudnya adalah ini ngambil menyadur dari Melayu, intinya seperti peribahasa Indonesia, di mana tanah dipijak itu di langit dijunjung. Intinya sih harus mengikuti adat istiadat sebuah daerah, nggak bisa sembarangan. Sebuah daerah mungkin akan berbeda atau berbanding terbalik dengan sebuah budaya daerah lain. Nah, dengan tema di triwulan 3 ini, tujuannya yaitu semoga Ananda mampu mengetahui kekhasan suatu daerah di Indonesia. Jadi misalnya, Jawa Barat, atau misalnya terutama Bandung, khasnya seperti apa, karena ini pun ada materinya di buku 4F dan atau 4G-nya begitu. Insya Allah kita akan ada field trip. Field tripnya bagaimana dan kapan, nanti seperti yang Ustadzah diulas sedikit tadi, akan dibahas oleh Ustadz Gilang perihal kegiatan field tripnya insya Allah begitu ya. Kita sekali lagi ya Daniel, karena ini jadi menghalangi, ini chatnya jadi pop up. Ya mohon sekali lagi ya, tidak dulu untuk chat cicut ya, chat dan chattingan dulu begitu ya. Kenapa? Karena langsung pop up-nya itu ke host dan co-hostnya, karena Ustazah suka host di sini. Nah, field trip-nya yaitu semoga ini antara ya, maksudnya bukan dan antara Misi Indonesia dan komunitas Bhinneka. Jadi komunitas Bhinneka juga itu ngebahas tentang salah satunya kebudayaan Indonesia. Nah, maksudnya adalah kami Ayah Bunda masih bernegosiasi begitu ya, belum memfikskan bahwa akan field trip-nya Museum Indonesia ataupun komunitas Bhinneka. Kami masih mematahkan juga perihal rencana dan apa saja settingan yang akan kami buat begitu. Begitu ya dan Bunda, perihal tanggal nanti ditunggu ya. Semoga doakan juga semoga semuanya lancar. Field trip daring atau virtual bagaimana? Luar biasa. Ustazah juga deg-degan dia gimana? Kayaknya excitednya agak berbeda. Dan proyek Ayah dan Bunda dimohon untuk mungkin udah agak ancang-ancang dari kami pun sekitar 2 atau 3 minggu sebelumnya. Insya Allah proyek di triwulan 3 ini yaitu membuat video mengenai kekhasan suatu daerah. Seperti biasa kami nanti akan insya Allah membuat seperti contoh video proyek seperti itu. Boleh contohnya bagaimana. Jadi rancangan secara general umumnya yaitu Ananda akan membuat video tentang entah boleh bebas daerahnya apa, nanti menceritakan entah makanan khasnya, baju dan lain sebagainya. Begitu ya Bunda ya. Jadi dari sekarang misalnya Anandanya atau saudaranya ada yang punya penyewaan baju daerah itu bisa juga ya. Berapa yang mau jadi baju bodoh aja atau yang sebagainya begitu. Asal tidak keluar dari syariat Islam gitu ya Bunda ya. Baik, selanjutnya. Ya, nah actionnya ini dimohon sekali untuk yang akun Instagramnya, insya Allah kita akan pakai sekitar 1 semester ini, jadi kami harapkan tidak dihapus, apalagi sampai dikasihin ke orang akunnya ya. Jadi Tete kemarin sempat ada yang bilang, aku nggak punya dan sebagainya. Harusnya sih punya, apa maksudnya? Karena ketika hubul Quran itu menggunakan IG ya Tete ya. Jadi bilang sekarang gitu,
langsung bisa telepon, Bunda yang kemarin itu jangan dihapus. Dan mungkin untuk yang sekarang boleh di private, tapi ketika nanti sudah dekat-dekat, karena ada beberapa kegiatan juga selama 1 semester ini yang menggunakan IG juga. Itu menjadi kalau bahasa kerennya tuh marketingnya juga, dalam artian apa, biar tahu syiar begitu ya kalau bahasa dalam Islamnya begitu. Jadi nanti tesnya yaitu akan mengupload video ke media sosial IG atau Instagram masing-masing. Jadi sekarang udah mulai, aku udah punya ini misalnya editor juga, boleh nggak apa-apa gitu, itu semakin keren juga. Tapi itu teknis lain sebagainya akan diberikan selanjutnya. Nilai CKP yang diutamakan di triwulan 3 ini, semoga Anda semakin bertanggung jawab tentang tugasnya, semakin disiplin ketika mengerjakannya, tidak keluar dari deadline, dan mengena budaya Indonesia. Itu sangat penting. Harus bangga dengan budaya sendiri begitu ya. Baik, nilai diniyah dalam triwulan 3 ini terdapat dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Pada dasarnya memang sangat berhubungan dengan tema umum yang tadi begitu ya, tanah berpijak, budaya berjejak begitu. Lanjut, boleh Ustazah Hana? Ya, ini adalah penilaian pembelajaran 4 di triwulan 4. Ya, Masya Allah, ini kemarin sempat fenomena juga ya, tiba-tiba saya langsung juga, ini kenapa ada mau gini sapi di sini ya, tiba-tiba saya bingung. Karena maksudnya biar mengingatkan juga. Maksudnya jadi kayak KBBS gini ya. Ya KBBS. Nah, secara umum untuk di triwulan 4 BTS di sini itu karena maksudnya ini menyadur intinya dari Bhinneka Tunggal Ika begitu, biar gampang diingat sama anak-anak juga, karena pada dasarnya anak-anak udah pada tahu juga tentang Bhinneka Tunggal Ika kalimatnya begitu. Jadi kami akan mengambil sedikit yang berbeda aja begitu. Jadi kami mengusung temanya disingkat jadi BTSJ, berbeda tapi satu jua. Pada intinya sama saja, karena memang di triwulan keempat ini pun nggak jauh beda, terutama di beberapa yang tematik itu membahas tentang kebinekaan plus keberagaman juga. Nah, tujuannya yang diinginkan ketika di triwulan 4 ini yaitu semoga Ananda mampu mengenali dan mengenal destinasi wisata terutama di provinsinya sendiri yaitu di Jawa Barat. Karena banyak sekali yang memang belum tereksplor dan anak-anak pun belum tahu begitu. Nanti perihal dan lain sebagainya akan disampaikan kembali. Terus proyeknya kalian akan membuat poster tentang salah satu destinasi wisata di Jawa Barat, karena maksudnya ada kabar baiknya juga setelah koordinasi dengan guru TK kalian alias wali kelasnya juga di sini, salah satu wali kelas yaitu Ustazah Anti, akan ada pembelajaran seperti seperti itu, membuat poster di Word ya. Keren. Nanti semoga kalian bisa mengeksplornya juga ya. Boleh coba-coba dari sekarang. Nah, guest teacher di triwulan 4 ini insya Allah guide-nya tepatnya belum, maksudnya ada beberapa option juga. Nanti akan difikskan dan akan diberitahukan secepatnya begitu ayah dan bunda. Jadi intinya pemandu wisata yang tahu sekali tentang salah satu destinasi wisata di daerah Jawa Barat. Dan semua sama ya bunda, yaitu daring atau virtual. Selanjutnya. Iya, actionnya karena tadi Ustaz sudah wanti-wanti, IG-nya jadi kemana-manain apa dijual kayak gitu nggak boleh ya. Yaitu akan ada juga kegiatan actionnya yaitu mengupload poster ke media sosial IG masing-masing. Ini Ustadz Gilang yang buat, udah ngebikin salah satu contoh posternya, tapi ini temanya nggak sesuai. Ini hanya contoh aja. Terus nilai sikap yang diharapkan yaitu tentang kreativitas kalian membuat poster nanti, tanggung jawab, disiplin, dan bangga dengan daerah sekitar, yaitu terutama di provinsi kita yaitu Jawa Barat yang punya ibu kotanya apa? Bandung ya. Baik, Masya Allah. Nilai diniyahnya di triwulan 4 ini terdapat di dalam surah Al-Anbiya ayat 31 dan artinya yaitu kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Masya Allah, luar biasa. Semoga kalian juga mendapatkan petunjuk yang hebat ya, terutama karena pandemi ini. Jadi bukan karena mengeluh, aduh aku nggak, aduh gitu.
banyaklah bersyukur. Maksudnya, sekarang jadi lebih banyak ketemu sama ibu ayahnya, sama ayah bundanya, begitu ya, sama adik, dan banyak sekali mengeksplor di rumah. Misalnya biasanya jarang me time-nya sama bunda, jadi misalnya ya bikin kue, bikin cake berdua, atau main bola di dalam rumah sebentar sama ayahnya, begitu ya. Luar biasa. Semoga sekali lagi bukan mengeluh, karena Allah tidak mungkin memberikan sebuah ujian tanpa sebuah keberkahan dan juga ibrah yang besar. Begitu Ananda ya, terima kasih buat perhatiannya ya Bunda, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ustadz Gilang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan langsung saja barangkali ya Bunda ya dan Ananda. Langsung kita ke pemaparan berikutnya. Di sini saya sedikit menjelaskan mengenai agenda kegiatan di semester 2. Masya Allah, banyak sekali ya. Dan Alhamdulillah ya. Insya Allah Ayah Bunda untuk di semester 2 ini kami pihak sekolah dan yayasan juga guru-guru memaksimalkan untuk apa yang didapatkan oleh Ananda selama pembelajaran. Di antaranya kegiatan-kegiatan yang dahulu ditiadakan saat semester 1 karena kondisi yang tidak memungkinkan, insya Allah di semester 2 ini akan kembali dilaksanakan atau digulirkan dengan keadaan mungkin yang sedikit berbeda, yaitu virtual atau daring. Nah, yang mungkin digarisbawahi di kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan secepatnya yaitu di bulan Januari. Di antaranya ada kunjungan pustaka dan juga PKAM. Nah, untuk kunjungan pustaka akan dilaksanakan minggu ketiga di bulan ini di tanggal 18 Januari hari Senin, dan juga untuk kelas level 4 sampai level 6 disatukan di tanggal 19 Januari hari Selasa. Dan tidak lupa juga di akhir bulan insya Allah akan ada kegiatan yang paling ditunggu-tunggu, paling seru. Yeay, ada PKAM. Ada yang masih ingat nggak tuh apa PKAM? Takutnya lupa ya, karena udah lama juga nih. PKAM itu adalah Pekan Kreativitas Anak Muslim. Masya Allah, kreativitas anak Muslim. Nah, jadi di sana akan banyak banget kegiatan-kegiatan yang seru, yang memicu kreativitas kalian bagi Ananda, dan juga akan bermanfaat ya insya Allah. Dan satu lagi untuk PKM sama melalui virtual. Nah, maka dari itu untuk pengalaman yang luar biasa ini jangan sampai dilewatkan ya, harus antusias, harus semangat banget nih. Akhir bulan ini akan ada PKAM untuk Ananda-anandanya ya, dipersiapkan luar biasa. Nah, untuk selanjutnya dari Februari sampai dengan Juli sampai libur semester 2 ada kegiatannya sebagai berikut. Mungkin nanti ada field trip juga, ada parenting, ada guest teacher ya, dan ada hubul Quran. Nah, Masya Allah itu kegiatan-kegiatan yang pokok yang biasanya dilakukan saat offline atau ke sekolah, insya Allah di semester ini akan diberlakukan kembali. Oke, selanjutnya. Oh, satu lagi, Masya Allah. Sampai terlewatkan yang penting pula, untuk wisuda tahfiz dan tartili, insya Allah di semester ini akan dilaksanakan Ayah Bunda ya. Jadi di bulan Juni ya. Ya betul, di bulan Juni tanggal 18 insya Allah hari Jumat, Masya Allah berkah. Jadi untuk bunda-bunda atau ayah yang kemarin menanyakan wisudanya kapan atau untuk tahfiz dan tartilinya, insya Allah di semester 2 ini akan dilaksanakan pada bulan Juni. Seperti itu. Nah, selanjutnya. Oke, di sini akan ada pemaparan mengenai target tahfiz juga KKM di level 4 di semester 2. Oke, Ayah Bunda dan Ananda, menyambung tadi yang disampaikan Ustazah Anti, loh kok Ustadz kenapa Januari ke Almuk lagi? Kan anak saya udah beres kemarin Almuk, dan targetan pun di semester 1 Almuk sampai 1 sampai 30 ya, berarti sudah selesai 30 ayat di Almuk. Tapi Ayah Bunda berdasarkan evaluasi yang telah kami lakukan juga pihak sekolah, untuk Almuk ini ada 10 ayat terakhir dalam Almuk perlu penguatan dan murojaah kembali mungkin ya. Jadi agar lebih mantap lagi, karena kemarin mungkin masih ada beberapa Ananda yang kurang maksimal dalam 10 ayat terakhir. Jadi insya Allah kami akan memantapkan kembali, dan untuk target tahfiz dimulai dari ayat 21 di Almuk, dimulai dari ayat 21 sampai 27 Januari. Ya. Ya betul, Januari. Nah yang berikutnya dapat dibaca ya insya Allah
bisa sampai Al-Haqqah untuk juz 29-nya. Amin. Selanjutnya. Nah, untuk KKM di level 4 tidak jauh berbeda, masih sama dengan semester 1. Untuk PAI 77, Bahasa Indonesia 78, IPA 78, Sirah 75, Bahasa Sunda 78, IPS 78, SPDP 78, PKN ya 78, Matematika 75, PJOK 78, TIK 80, Bahasa Arab 76, Bahasa Inggris 76, PLH 79, Tartili 75. Dan ini ada tahfiz minimalnya ini KKM-nya B, dan pramuka ini Masya Allah kalau ada ya, tapi sebenarnya tidak ada ayah bunda ya kalau untuk pramuka, karena mungkin sulit juga kalau daring pramuka seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk indikator mata pelajaran triwulan 3, insya Allah karena boleh dilanjut. Insya Allah karena ini banyak sekali, luar biasa, jadi akan di-share filenya jika ayah bunda penasaran apa sih yang mau dipelajari oleh anak-anak sekalian di semester 2 ini, boleh dibaca, insya Allah akan kami share setelah kegiatan ini berlangsung. Yang sesuai disesuaikan ya, kembali lagi ke yang tadi, ke poin yang sudah disampaikan di pembukaan oleh Ustadz Ndian. Ya, ada penyesuaian dalam kurikulum, jadi insya Allah ini kurikulum yang kami ramu, kami racik, insya Allah yang terbaik dan memudahkan juga untuk kami maupun anak-anak di rumah, seperti itu. Baiklah ayah bunda, seperti itu untuk pemaparan indikator dan tadi KKM, lalu tema dan juga kegiatan-kegiatan di semester 2 ini. Insya Allah juga sekarang di porsi yang sekarang ini ada kesempatan untuk ayah bunda dalam bertanya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Kita bisa saling berkomunikasi di sini, insya Allah. Mungkin perlu dipahami juga, dibatasi, mohon maaf ya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaannya akan dibatasi yang langsung dipandu oleh MC. Saya kembali kepada MC, dipersilakan. Banyak Ustadz Gilang. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, bagi ayah bunda yang hendak bertanya, kita batasi 2 orang penanya untuk setiap kelasnya ya. Nah, sekarang kita buka dari level 4A terlebih dahulu. Mangga yang akan bertanya dipersilakan untuk raise hand. Sip. Lalu setelah raise hand, kami akan mempersilakan ayah bunda untuk mengajukan pertanyaannya. Kepada, dari siapa? Ada Danim ya? Oke. Baik, 4A dipersilakan untuk mengangkat tangannya. Bagi yang akan bertanya atau raise hand, nanti akan kami persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, 4C, 4A terlebih dahulu ya. Nih, siapa nih angka 2 nih? Oke, sepertinya dari 4A belum ada. Tadi sudah ada dari 4C, tidak apa-apa. Kita loncat terlebih dahulu ya. Mangga kepada, tadi ada Almira ya kalau tidak salah. Kepada Almira, mangga dipersilahkan. Assalamualaikum. Ini yang nanya bundanya Almira sih sebenarnya. Betul. Kalau kunjungan pustaka itu nanti bentuknya seperti apa ya Ustazah? Terus ada kegiatan untuk promosi atau peningkatan literasi bagi anak-anak nggak secara online? Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Almira Inaya. Oh ya, jadi yang nanya Almiranya ya. Oke Bunda, jadi untuk kegiatan pustaka insya Allah dilaksanakannya secara virtual atau daring. Dan untuk kegiatan promosi yang dimaksudkan mungkin seperti apa Bunda ya? Maksudnya untuk meningkatkan literasi anak-anak itu selain membaca modul, apa Ya. ada upaya tertentu yang dilakukan oleh sekolah begitu? Oh ya, begitu. Nah, jadi setelah kunjungan pustaka ini mengapa diadakan atau kegiatan kunjungan pustaka diadakan secara virtual ini, insya Allah Bunda, salah satunya untuk itu, untuk meningkatkan minat baca
literasi juga untuk anak-anak level 4 sampai level 6. Dan insya Allah untuk konsepan awal di kunjungan pustaka di level atas ini, kami akan mengunjungi sebuah perpustakaan secara virtual. Nanti di sana diantaranya ada room tour, juga ada pemateri motivasi membaca, dan juga ada seperti penugasan yang di situ untuk konsepan awalnya. Dan insya Allah sedikit bocoran untuk tempat yang akan dituju, ada perpustakaan ITB dan juga rumah Quran Syamil. Jadi di sini kami mengusung konsep hablum minallah, hablum minannas. Jadi harus seimbang di antara kita mempelajari ilmu secara umum dan juga ilmu keagamaannya. Nanti insya Allah untuk lebih lengkapnya ada kegiatannya, ditunggu saja Bunda barangkali ya untuk kunjungan pustaka. Seperti itu Bunda. Sudah Bunda? Ya barangkali seperti Ya, itu. terima kasih Ustadz. Sama-sama Bunda. Oke, terima kasih banyak kepada Ustadz kita. Lalu di sini sudah ada Davi. Oke, dipersilakan kepada kenapa aku? Aku kayaknya mau tag deh. Bener. Halo? Mangga Bunda. Ustadz Gilang, ini kenapa keluar? Oke, halo Bun. Mohon maaf karena MC-nya bermasalah. Jadi boleh silakan langsung saja diungkapkan pertanyaannya. Kurang terdengar tadi Bun, tidak ada suaranya. Boleh dicek dulu soundnya. Halo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, saya mamahnya Kadafi 4C. Punten mau tanya, tadi ada jadwal ini ya Ustadz untuk wisuda ya? Kemana sih? Ya, untuk wisuda, kenapa Bun? Iya, kalau misalnya itu untuk yang apa namanya, yang lalu atau untuk anak-anak yang sekarang bisa kekejar nggak ya Ustadz? Kan sekarang baru Januari, misalnya kan yang kemarin belum ikut, apa bisa ikut di bulan Juni nanti untuk wisudanya begitu Ustadz? Oh begitu. Insya Allah mungkin dilihat secara kondisinya Bunda, untuk wisuda ini untuk yang sudah tahun kemarin mungkin ya, insya Allah. Tapi jikalau maksudnya yang untuk tahun kemarin belum wisuda, tahun ini disatukan dengan yang tahun ini. Jadi insya Allah Bunda, jikalau ingin mengejar, insya Allah ada kesempatannya. Jika misalkan, aduh anak saya sedikit lagi nih, atau enggak anak saya ingin mengejar juga wisuda tahun ini, insya Allah jika Allah meridhoi, Allah mengizinkan, pasti bisa untuk mengejar. Dan untuk jika yang dimaksudkan ditanyakan apakah boleh untuk tahun ini ikut mengejar tahun ini dan wisuda tahun ini, insya Allah boleh sih, insya Allah boleh Bunda. Seperti itu. Ininya masih di mute Bunda, mohon maaf. Yang Bunda ke mute lagi. Ya Ustadz. Halo Ustadz. Ya Bunda, tadi sudah dijawab. Apakah terdengar? Iya, terdengar. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang ingin mengejar, karena ini kan kemungkinan masih online. Iya. Insya Allah Bun. Tidak ada suaranya Bunda, mohon maaf. Tidak terdengar. Ini di rumahnya lagi rame soalnya. Oh iya, mohon maaf ya Bunda ya. Iya. Udah sih gitu aja Ustadz, paling untuk di semester 2 ini kemungkinan mohon arahannya untuk tugas-tugas juga penilaian dan lain-lain, karena sering ada miss yang nggak masuk dan lain sebagainya, mohon evaluasi baik dari pihak sekolah ataupun kami orang tua gitu Ustadz. Betul. Alhamdulillah insya Allah. Terima kasih Bunda untuk masukan dan pertanyaannya. Insya Allah juga akan kami selalu lakukan evaluasi setelah pembelajaran, juga terutama hal-hal seperti itu ya, karena itu mungkin bagi kami dan bagi orang tua di rumah sesuatu yang krusial ya Bun ya, untuk penilaian jika ada misal seperti itu. Insya Allah dengan komunikasi yang baik dan selalu ada evaluasi komunikasi, akan kami lakukan yang terbaik dan selalu melakukan evaluasi seperti itu. Terima kasih Bunda. Atur nuhun Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, dikarenakan ada kesalahan juga untuk MC-nya, saya bantu ya. Baik, Bunda Davi, mungkin saya menambahkan juga, tidak hanya Davi saja begitu ya, bahkan ada yang memang juga dari jilid 4 bisa sampai mengejar sampai jilid 6 akhir begitu. Kalau memang faida anta fatakan Allah juga, atau menjada wajada, pada intinya Davi atau yang lain sama saja begitu ya. Kalau saya pun tidak salah, Davi udah jilid 6 ya kalau nggak salah. Nah, pagi yang jilid 6 gitu ya, sayang sekali kalau sampai tidak ikut begitu. Itu kayaknya agak sedih begitu ya kalau sampai nggak ikut. Tapi insya Allah kemungkinan besar kalau melihat dari sisi jilidnya, terutama untuk yang 56, saya harap bisa ikut begitu ya, karena sekitar 30% lagi begitu untuk di level 4 yang masih di bawah jilid Al-Quran. Jadi tetap semangat ada Bunda, terutama maksud saya begini, kalau misalnya ketika offline itu kami mungkin yang sudah pengalaman di level bawah dari Ustazah Alif itu karena beliau koordinatornya, dari pihak sekolah pun sangat kooperatif. Salah satunya yaitu ada seperti tambahan sebelum masuk sekolah, dan itu salah satunya, ataupun setelah sekolah dan lain sebagainya, ataupun bahkan di sela-sela ketika pelajaran misalnya gitu. Pada intinya adalah maksud saya semoga ada kerjasama yang baik juga begitu dengan orang tua di rumah, karena dari kami pun memang dengan pandemi seperti ini sangat terbatas gitu ya Bunda. Jadi untuk Davi dan yang lainnya juga tetap semangat ya. Insya Allah Allah lebih memudahkan ketika lebih fokus di rumah. Jadi ketika nanti Bundanya, ayo misalnya baca tartilinya harus lebih semangat. Karena biar bulan Juni, walaupun itu virtual atau online begitu ya, wisudanya ATT, Arlio, Amira dan yang belum Al-Quran, semangatnya harus 2 kali lipat biar bisa ngejar wisuda, tartili dan atau tahfiz di bulan Juni, begitu Bunda Davi. Baik, dikarenakan tadi masih kesalahan teknis di MC, baik saya bantu. Selanjutnya tadi kalau tidak salah yang mau bertanya dipersilahkan, tapi tadi kalau tidak salah ketika yang awal-awal itu Bundanya Zaki. Zaki atau Bunda Zaki enggak? Apa ini sedang ke dapur? Baik, apa sudah cukup? Dipersilahkan untuk raise hand dulu terlebih dahulu. Dan saya pun tambahkan bahwa tadi seperti tadi saya sempat singgung bahwa dengan keterbatasan, oke, baik sebentar Bunda Farah ya. Keterbatasan kami saat ini begitu, kami tidak bisa semaksimal ketika offline. Jadi kami harapkan begitu kerjasama yang baik, komunikasi yang baik ketika misalnya anaknya, aduh saja gini A B C D, semoga bisa dikomunikasikan dengan baik dengan kami, terutama para wali kelas. Terus tidak hanya tartili, yang tahfiz pun sama begitu. Kayaknya ini sedikit lagi anabanya, tinggal murojaah sedikit itu udah bisa, itu semoga bisa dibantu pula begitu. Terima kasih, baik. Lanjut ke 4B, ke Bunda Farah. Sebentar Bun. Ya. Ya. Dipersilakan Bun. Assalamualaikum Ustazah sama Ustadz. Ini sekedar usulan, kalau diizinkan bagi anak, kebetulan anak saya murojaahnya kurang bagus. Apakah boleh dari pihak sekolah mengasih waktu buat anak saya bisa murojaah langsung sama gurunya? Insya Allah saya sebagai orang tua akan mengantar anak saya ke sekolah, karena saya sadari sendiri murojaahnya kurang bagus. Setelah saya dengar ternyata anak saya selama belajar online di rumah terus terang sih murojaahnya kurang bagus sih, atau mengajinya di rumah kurang bagus bagi menurut saya. Itu saja, mungkin saya bisa minta petunjuk masuk dari pihak sekolah, apakah ada atau kesempatan buat Farah untuk ke sekolah ngaji atau murojaah lah istilahnya. Terima kasih Ustazah sama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Farah. Semoga pada sehat di rumah ya Kakak Farah ya. Insya Allah ini salah satu kakak yang rajin juga, punya adiknya
sering ajak main. Baik Bunda Farah, perihal itu karena saya kaderul memang wali kelasnya untuk Kakak Farah, dan ini berlaku juga untuk kelas yang lain Ayah dan Bunda. Apa maksudnya adalah perihal jadwal khusus dalam artian seperti yang tadi diutarakan oleh Bunda Farah, misalkan yang tadi saya sempat singgung juga ketika nanti misalnya, sampai ada yang curhat juga kan misalnya secara internal misalnya psikologis anak sepertinya lagi demotivasi. Jadi saya pribadi, Ustadz Gilang dan Ustazah Andi terutama pada kelas tadi sempat saya singgung juga adalah kami sangat mengharapkan komunikasi yang baik. Saya adalah kami pada dasarnya dengan itu ada di sekolah terkadang mungkin tidak menyadari bahwa karena ini udah sesuai dengan targetan begitu. Nah, maksud saya adalah pada intinya untuk komunikasi tersebut dipersilakan untuk japri secara privasi saja pada wali kelas, nanti kami yang akan menjadwalkan. Karena pada dasarnya kami dari pihak sekolah terutama begitu kami menjalankan kebijakannya bahwa tidak saklek juga tidak ada yang namanya Ananda ke sekolah. Ada beberapa yang benar-benar urgent atau benar-benar penting untuk bisa dibantu oleh kami di sekolah begitu. Ada yang mungkin awalnya izin terus kayaknya lagi nggak mau, itu pun kami harapkan untuk bisa berkomunikasi baik karena kami pun perlu komunikasi yang baik dan kerjasama yang baik juga. Seperti belum sebutnya saya pernah dapat ini motivasi sedang turun atau lagi nggak mau atau lagi malas atau biasanya kalinya susah begitu Bunda Farah ya. Silahkan japri saya saja, nanti kita komunikasikan lebih baik juga, dan begitu pun Ayah Bunda kelas 4A dan C sama seperti itu. Dan biasanya memang kami pun yang lalu-lalu biasanya ini memang kayaknya yang lebih didahulukan begitu. Ini langsung jadwal diplot, dan kami pun tidak bergerombolnya, maksudnya ketika yang diundang itu tidak ada sampai 3-4 orang gitu ya. Terus mungkin di sini saya terutama meluruskan begitu, malah terkadang agak sedikit punya catatan bagi emang anak-anak yang diundang ke sekolah. Maksud saya begini, enak ke sekolah terus bisa main-main ya ATT. Jadi malah biasanya kalau misalnya ATT teman-temannya yang mungkin ke sekolah biasanya begitu ya. Kecuali kalau yang kumpul-kumpul sekolah itu beda lagi, itu karena prestasi. Jadi maksudnya adalah harus jadi malah bangga, aku nggak ke sekolah loh, karena memang biasanya ya kalau yang memang lancar aja seperti jalan tol gitu ya, lancar-lancar aja itu biasanya enggak ketemu sama ustadz-ustazahnya. Walaupun kangen nggak apa-apa kesini aja ya, bukan karena memang ada sesuatu yang belum terselesaikan. Jadi begitu Ayah Bunda kami uruskan bahwa memang ke sekolah itu bukan, mohon maaf, bukan enak dan lain sebagainya begitu. Itu adalah salah satu layanan kami juga, program dari pihak sekolah ketika memang yang sebenarnya diharapkan misalnya sudah selesai atau mungkin ada apa-apa, kami bantu di sekolah. Begitupun Kakak Farah dan yang lain, dipersilakan japri wali kelasnya masing-masing saja untuk bisa diplot, karena tidak bisa sembarangan juga. Kami akan membagi ini biar nggak terlalu banyak dan biar nggak sekelas dan lain sebagainya. Begitu Bunda Farah? Sip, terima kasih luar biasa. Baik, selanjutnya oke, Ayah Bunda, saya hitung sampai 5 begitu ya. Jika tidak ada akan kami tutup. Baik, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, ATT Ustazah Adis ingatkan semangatnya tidak boleh kendor. Kalau yang ada mau curhat boleh ya, tapi jangan sering-sering juga, ntar Ustazah nggak kerjain ya kerjaan di sekolah. Maksudnya adalah semangat sekali, Ustazah sangat excited ada PKM, banyak sekali lomba-lomba yang akan kalian ikuti dan semua harus ikutan, harus antusias. Bukan karena hadiahnya, tapi ya biar lebih semangat, lebih berwarna untuk daring ini. Begitu ya? Sip, terima kasih. Semuanya bisa-bisa pada ikut. Ini saya tutup juga. Baik, terima kasih banyak kepada Ustazah Adis yang telah menghandle dengan sangat baik. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis sedikit. Nah, karena sesi tanya jawab sudah ditutup,
Maka kita tutup agenda kali ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Gilang. Oh, akan dipimpin oleh Ustadz Isa. Pada Ustadz Isa kami persilahkan. Baik, terima kasih MC Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini saya bertemu lagi dengan Ayah Bunda setelah kemarin terakhir itu kita bertemu di Zoom di pembagian raport secara virtual. Sekarang bertemu lagi, namun dengan semua kelas ya. Baik Ayah Bunda, biasanya kita kalau anak-anak itu akan berdoa istisnya dulu isti'dadan, namanya dur siap sikap berdoa, kemudian tangannya ditengadahkan di atas. Pun salah satu pembelajaran ada untuk kita bagaimana sih tata cara berdoa yang baik. Baik, kita mulai ya. Isti'dadan, sikap berdoa. Mari kita baca istighfar 3 kali bersama-sama. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ma yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dzalika wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin wa ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wa afat indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma fa'nal wala wal waba wal Allahumma fa'nal wala wal bala wal waba fid dunya khassa fi Indonesia. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ayah Bunda, kita telah berdoa bersama-sama. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Gilang. Mari kita tutup agenda hari ini dengan membaca istighfar dan doa akhir majlis. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dadah, assalamualaikum.